Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi setelah MIT dari mata kuliah pengolahan air dan limbah industri kelapa sawit. Jadi kemarin kalian sudah sampai di pengolahan air dan setelah MIT, seperti yang saya katakan bahwa kita akan masuk ke pengolahan limbah dari industri kelapa sawit. Saya akan coba share screen materi yang sudah saya share kepada kalian. Oke, jadi kita masuk ke teknologi pengolahan limbah industri kelapa sawit. Kalau yang kemarin itu adalah teknologi pengolahan air industri kelapa sawit. Jadi secara umumnya kalian akan mengetahui sistem pengelolaan lingkungan industri, lalu memahami karakteristik, sifat, potensi limbah dari industri kelapa sawit, lalu memahami prinsip dasar, metode, serta teknik pengolahan limbah industri, lalu mampu memahami dampak-dampak kegiatan industri dari berbagai macam industri. Pertama-tama kita harus tahu dulu, apa sih limbah? Limbah itu merupakan kombinasi dari sampah cair, air, tanah air permukaan, air hujan yang mungkin ada. Atau kalau bisa dibilang adalah buangan dari hasil industri itu merupakan limbah. Jadi barang-barang atau sumber daya yang sudah tidak terpakai, tidak dijadikan produk itu merupakan limbah dari industri. Nah, komposisi air limbah. Jadi biasanya si limbah ini 80% itu merupakan air, sisanya 20%-nya itu padatan atau dia tergabung menjadi 90,9% itu air dan 0,1% padatan. Nah, yang padatan ini terdiri dari apa sih? Dari organik dan anorganik. Jadi dia ada yang organik, artinya yang bisa terurai di alam, atau yang anorganik yang sifatnya logam, garam, eee, dan lain-lain itu masuknya ke anorganik 70 banding 30. Nah, karakteristik dari atau sifat dari si air limbah ini ada terbagi 3, yaitu ada sifat fisikanya, ada sifat kimia, ada sifat biologi. Dari sifat fisika itu yang bisa kalian lihat atau kalian amati secara langsung, yaitu total padatannya, total solidnya, baunya, warna, dan temperaturnya. Bisa kalian ukur dengan termometer. Lalu secara kimia itu yang bisa kalian amati dengan menggunakan alat bantu seperti virus, protista, biologis, mikroorganisme, dan lain-lain itu yang kimia. Kalau secara biologi, eee, itu merupakan bagian dari unsur-unsur organiknya, protein, ikatan karbon C dan H, lemak, minyak, surfaktan, pestisida, COD, BOD, lalu ada komposisi anorganiknya yaitu pH, alkalinitas, dan komponen beracun. Kemudian lanjut ke jenis-jenis limbah. Jadi jenis-jenis limbah itu ada 3, ada yang padat, ada cair, dan ada gas. Jadi ada 3 jenis limbah industri yang harus kalian ketahui. Jenis limbah cair itu adalah dikenal sebagai pencemar air yang berbentuk cair. Berikut ada contoh-contohnya. Kalau limbah padat itu merupakan buangan hasil industri yang tidak terpakai lagi, bentuknya padatan. Kalau di dalam limbah industri kelapa sawit, kalian akan kenal ini dengan nama sludge atau lumpur-lumpur sisa industri atau tandan kosong yang sudah diperas, yang sudah diambil minyaknya, maka itu kalau dibuang nanti ampas-ampasnya itu akan bercampur dengan air dan lain-lain, itu namanya sludge.
Lalu kemudian ada limbah gas itu merupakan limbah yang disebabkan oleh sumber alami maupun sebagai aktivitas, manusia yang berbentuk molekul-molekul gas. Eee, Limbah gas ini dia berbentuk gas, biasanya keluar dari, eee hasil-hasil, pengolahan, misalnya dari pada saat perebusan dan dia akan mencemari udara sifatnya. Lalu, karakteristik limbah secara fisika dan sumber-sumber limbah. Lalu ada karakteristik limbah secara biologi dan sumber limbahnya. Eee, ada total padatannya, jadi kalian bisa lihat total padatannya ada berapa, baunya seperti apa, warnanya seperti apa, suhunya berapa, itu akan menunjukkan, oh ini kira-kira limbahnya dari mana sumbernya. Lalu ada karakteristik limbah secara biologi, yaitu kalian lihat, misalnya ada binatang-binatang tidak di dalamnya, ada tumbuhan tidak yang, tumbuh di dalamnya, ada protista atau virus yang ada di dalamnya, maka kalian bisa lihat, oh ini kira-kira, limbahnya sifatnya seperti ini atau sumbernya dari mana. Itu untuk mengkategorikan, sumber limbahnya dari mana. Kalau, secara kimia kalian lihat apakah dia mengandung karbohidrat, lemak, pestisida, fenol, protein, dan surfaktan. Jadi metode pemeriksaannya ada bermacam-macam. Kalau uji karbohidrat mungkin bisa kejedal, ada uji lemak, pestisida, fenol, dan lain-lain, itu metodenya adalah secara kimia pemeriksaannya. Jadi nanti kalau kalian sudah dapat, karakteristik limbah ini, maka kalian tahu kira-kira ini merupakan limbah dari apa, atau tingkat kebahayaannya berapa. Atau kalian nanti membandingkan dengan standar, sudah, memenuhikah, si limbah ini untuk dibuang ke alam atau belum. Karena limbah ini nanti akan mencemari lingkungan. Tapi kalau tidak dibuang, maka harus seperti apa? Maka harus diolah kembali. Eee, Berikut adalah 5 cemaran primer yang secara total memberikan sumbangan lebih dari 90% pencemaran udara global. Itu ada hidrokarbon, ada partikulat, partikulatnya artinya, padatan-padatan kecil, ada karbon monoksida, ada sulfur oksida, ada nitrogen oksida. Selain yang tadi itu cemarannya primer, ada juga cemaran yang sekunder, eee, yang memberikan efek lebih ringan dibandingkan, si cemaran primer, tapi nanti dia juga, eee, menghasilkan cemaran di lingkungan. Bisa, eee, mulai dari asap menghasilkan CO2, CO2-nya itu menjadi hujan asam turun ke bumi menjadi CH3, CH3, menjadi CFC, lalu siklusnya berputar terus untuk jadi pencemaran lingkungan. Kemudian masuk ke ada yang namanya limbah berbahaya dan bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 kalau sering kalian dengar di industri. Limbah B3 itu adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat, konsentrasinya maupun jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung membahayakan lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Jadi di sini efeknya bukan hanya kepada manusia. Jadi makhluk hidup lain juga harus dipikirkan. Jadi misalnya kalian buang limbah ke sungai atau industri-industri buang limbah ke sungai, maka populasi di sungai juga menjadi komponen yang dipikirkan. Nah, jadi kalau ada yang namanya limbah-limbah B3 itu merupakan limbah-limbah yang tidak boleh dibuang ke alam secara langsung. Eee, Apa sih ciri-ciri, limbah B3 yang seperti apa sih yang dinamakan limbah B3? Limbah B3 itu sifatnya mudah meledak, dia bersifat pengoksidasi, sifatnya mudah menyala atau mudah terbakar, makanya berbahaya. Lalu dia beracun, mempunyai kandungan-kandungan yang berbahaya bagi tubuh makhluk hidup lain dan, berbahaya atau, dia
memiliki gas beracun, dan lain-lain itu karakteristiknya. Lalu dia bersifat korosif atau menimbulkan karat. Nah, jadi dia sifatnya terlalu asam atau terlalu basah, maka dia akan termasuk ke limbah B3. Bersifat iritasi atau menimbulkan efek-efek kepada makhluk hidup yang terkena dari si limbah tersebut. Berbahaya bagi lingkungan ya seperti tadi, ada kerusakan lingkungan atau ekosistem yang ditimbulkannya, dan karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker, atau mutagenik atau teratogenik. Itu kalau mutagenik artinya dia bisa bermutasi. Jadi dia dapat menimbulkan sel kanker, dapat bermutasi, dan lain-lain. Itulah yang harus kalian tahu tentang karakteristik limbah industri. Di video ini saya selipkan tugas kalian untuk tahu apa yang dimaksud dengan COD dan BOD, serta bagaimana persyaratannya, apa bahayanya, dan bagaimana pengolahan COD, BOD. Bagaimana cara ujinya, dan lain-lain. Jadi kalau kalian simak video ini sampai di akhir, maka kalian tahu ada tugasnya, dan saya tunggu tugas kalian via email ke saya. Oke, selanjutnya saya sudah share ada 4 video, ada alat filtrasi, nah ada alat filtrasi itu alat penyaringan, ada juga video tentang proses pengolahan air, ada alat filtrasi industri, ada pengolahan air di industri. Lalu saya kasih ada 7 soal. Kalau kalian kerjakan ke-7 soal tersebut, maka kalian akan dapat rangkuman dari keempat video yang saya share itu. Selanjutnya, saya juga ada share video tentang pemanfaatan limbah kelapa sawit. Itu via YouTube di share-nya. Nah, di situ itu adalah perubahan dari sludge atau limbah kelapa sawit menjadi energi listrik kalau kalian sudah simak. Jadi inilah salah satu contoh nyata dari perubahan atau pemanfaatan limbah di industri. Oke, ini videonya yang saya maksudkan. Saya play di poin-poin pentingnya. Ini limbah cair. Jadi kalian boleh simak videonya, maka kalian akan tahu bagaimana cara pengolahan dari awal, dari air limbah sampai ke kolam ipalnya, dan selanjutnya sampai menghasilkan dia jadi bioenergi. Seperti itu dari saya untuk materi pengolahan limbah industri kelapa sawit. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi masukan buat kalian. Nanti kita ketemu lagi di UAS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.